Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah tarikan kartu tarot untuk melihat bagaimana energi dalam hubungan kamu dengan si dia untuk di saat sekarang, oke? Tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib untuk kamu pahami dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung aja kita mulai Cancer, energi dirimu dengan si dia. Oke, di situ ya. Kemudian di situ ada di sini, ini. Dan kemudiannya di sini berikut ini, kemudian ini, kemudian di sini hadir ini dan hadir ini ya. Tunggu ya, ini bagaimana ini energinya, kok kayak maju mundur ini energinya ya. Tunggu dulu ini. Jadi seperti ini kalau Mari lihat ya. Tentu ya untuk energi saat sekarang kalian para kaum Cancer, tapi ingat ya ini energinya bisa bolak-balik ya. Apa yang Mari baca sebagai energi kamu dalam kehidupan nyata boleh-boleh aja, bisa-bisa aja itu energi dari pasanganmu. Nah jadi untuk kondisi saat sekarang ini tuh Mari lihat kamunya itu tuh cukup di posisi baik itu tuh secara mental dan emosional berimbang gitu ya. Jadi kayak cukup baik lah gitu ya, cukup stabil lah katakan di sana ya. Bukan berimbang sih, berimbang sama apa ya. Sangat amat baik atau minimal cukup baik lah. Jadi kayak kamu dalam hidupmu ya, dalam kehidupan dalam kehidupan pribadimu aja di saat ini tuh kayaknya banyak hal-hal ya yang membuat kamu merasa happy, merasa bahagia, merasa semangat. Dan tentu saja energinya kamu itu tuh juga terdampak pada relationship-nya kamu sama si pasangannya kamu ini gitu ya. Jadi kamu itu tuh cukup berhasil lah membuat hubungannya kamu dengan si pasanganmu itu tuh kayak kondisi hubungan yang asik, yang menyenangkan. Nah seperti itu ya. Jadi kamu di situ tuh kayak sweet banget gitu ya. Kamu bisa bikin dia ketawa, kamu bisa bikin dia itu tuh berbunga-bunga, kamu bisa membuat dia itu tuh merasa menghabiskan waktu, memberikan energi dalam hubungan sama kamu, itu tuh kok kayaknya pantas banget lah seperti itu ya. Jadi kayak Mari lihat kamu memang ada upaya dengan sengaja ya membuat dia terpesona ke kamu gitu ya. Kamu bisa di situ tuh sedang berupaya men-trigger dia semakin dalam mencintaimu, semakin membutuhkan kehadiranmu seperti itu ya. Kamu di situ tuh ya kelihatan cukup antusiasnya, kamu kayak kelihatan cukup bersemangatnya. Dan Mari lihat energi Cancer ini tuh kamu cukup proaktif dalam hubungan kalian ya. Walaupun pada kenyataannya kamu ini tuh perempuan gitu ya. Walaupun kenyataannya kamu ini tuh perempuan, tapi kamu itu tuh bukan pakai energi feminimnya kamu yang cenderung pasif gitu ya. Justru ya kalaupun kamu pakai energi feminim, tapi energi feminimnya kamu itu tuh bukan energi feminim yang hanya sebatas menunggu, menanti gitu ya. Tapi di sini tuh kamu kayak banyak mengekspresikan. Nah, ini energi feminim yang mengekspresikan, bukan energi feminim yang modelnya hanya sebatas wadah yang kemudian menerima gitu ya. Enggak. Gitu. Jadi di sini tuh kamu kayak sibuk melemparkan perhatian sama dia gitu ya. Kamu kayak sibuk nunjukin kepeduliannya kamu sama si dia gitu ya. Kamu kayak yang sibuk mau menyenangkan hatinya. Untuk hal-hal yang simpel-simpel aja lah. Misalnya dengan cara bermakeup gitu ya. Dengan cara memakai parfum yang wanginya menenangkan gitu ya. Atau wangi yang menggoda misalnya di sana ya.
Simpel-simpel aja gitu. Eh, atau kamu yang kayak bolak-balik nunjukin kepedulian, misalnya nanya, "Beb, kamu apa kabarnya hari ini? Kamu bahagia nggak? Hari-harinya kamu itu tuh melelahkan tidak?" Gitu ya. Jadi kayak, apa aku bisa bantu, apa yang bisa aku berikan ke kamu, kira-kiranya kayak gitu kalau energinya feminim gitu ya. Kalau kamunya cewek, sorry, kalau kamunya cewek. Nah, tapi kalau kamunya cowok ya, Cancer, mari lihat, kamu cowok beneran nih, kamu gentle banget di sini, kamu kayak gimana tuh laki-laki yang sedang dalam sebuah relationship gitu ya, kamu kayak yang bisa sengaja ya, dengan sengaja meluangkan waktunya kamu untuk antar jemput dia, misalnya gitu ya, ngajak dia jalan-jalan gitu ya, ngajak dia ya bener-beneran kayak menghabiskan waktu itu tuh diisi dengan banyaknya kesenangan, kegembiraan. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak kamu ini tuh mari nampak berupaya untuk menjadi penyemarak gitu ya dalam hidupnya si pasangan kamu gitu ya. Jadi kamu itu tuh seperti yang sedang merasa punya tanggung jawab ya. Merasa punya tanggung jawab bahwa kamu juga salah satu orang yang harus berperan memberikan energi-energi positif gitu loh dalam hidupnya si ayang bebeknya kamu ini gitu ya. Jadi kayak kamu ingin hadirnya kamu dalam hidupnya dia itu tuh memberikan dampak ya, memberikan dampak, menambah kegembiraannya dia gitu ya. Jadi kayak misalnya ketika kamu melihat si pasanganmu ini tuh murung gitu ya, kamu di situ tuh berusaha untuk bikin dia keluar dari kemurungannya dia gitu ya. Nah, di sana. Atau kayak misalnya kamunya itu tuh paham bahwa si pasanganmu ini tuh kayak cenderung pasif gitu. Kamu daripada bersungut-sungut, mari lihat gitu ya, apa sih ini orang kok pasif banget. Kamu lebih kayak mengambil peran ya, membuat kepasifan itu tuh tidak bikin hubungan kalian mandek ya. Kepasifannya dia tidak bikin hubungan kalian mandek gitu ya. Jadi kayak kamu mengcounter energi si pasanganmu. Nah, jadi kayak kamu itu tuh posisinya tahu mengcounter ya, mengganggu gitu. Kamu kayak mengganggu energi si pasanganmu atau mencegah energi si pasanganmu yang cenderung pasif atau yang cenderung kok kayaknya gimana gitu ya, nggak enak gitu ya. Ini tuh berubah menjadi energi yang menghidupkan relationship kalian. Kalau energi pasif itu kan bisa mematikan ya, bisa membuat hambar, bisa membuat gak enak hubungan gitu ya, suasana maksudnya. Nah, jadi kamu kayak yang energinya si dia ini tuh nggak boleh masuk nih dalam relationship. Mesti energinya kamu aja. Sebab energimu ini tuh seperti oksigen ya. Seperti oksigen yang membuat hidup gitu ya, yang membuat hangat gitu ya hubungan kalian berdua di sana. Dan ya, kamu cukup pandai nih membaca situasi, membaca keadaan gitu ya. Situasi keadaannya si pasangan kamu, situasi keadaannya hubungan kalian gitu ya. Jadi sehingga ketika kamu di situ tuh udah paham membaca, nah akhirnya kamu tahu ngelakuin apa yang terbaiknya, harus bersikap kayak gimana, ya ngomong apa, memberikan apa, gitu. Kamu di situ tuh paham banget. Dan ya mari lihat kenapa kamu mau repot-repot sibuk-sibuk seperti ini. Tentu saja juga karena untuk sampai sekarang memang bersama dengan dia adalah salah satu goalnya kamu gitu. Kalau mari lihat ya, adalah salah satu goalmu. Nah, kalau ini hubungannya masih di level pacaran, mari lihat kamu mungkin aja memang nggak terlalu muluk-muluk ya. Pacaran ini tuh masa depannya seperti apa, nggak muluk-muluk gitu ya. Ya, tapi memang di sana itu tuh adalah harapan-harapan positifnya kamu kalau pacaran ini tuh suatu saat bisa berubah menjadi pernikahan statusnya. Bukan hanya mandek, stuck di urusan pacaran-pacaran aja. Tapi tentu saja tentang pernikahan itu tuh tidak kamu jadikan sebagai patokan ya, sebagai patokan masa depannya kamu.
Ibaratnya gini, ya kalau bisa menikah dengan dia, ya syukur. Kalau nggak bisa, ya kamu juga di sini tuh kayaknya no problem. Nah, yang intinya fokusnya kamu untuk di saat ini adalah momen sekarang, gitu loh, ya, momen sekarang. Gitu. Gimana caranya momen saat ini tuh, walaupun masih hanya di level pacaran, tapi di situ tuh bisa kayak membuat memori-memori indah untuk dikenang di masa depan misalnya gitu ya. Atau kayak gimana hubungan kalian saat ini tuh banyakan asiknya, menyenangkannya ketimbang ributnya, cemasnya, takutnya gitu ya. Jadi kamu kayak mau bikin relationship-nya kamu dengan si pasanganmu ini tuh bermakna gitu loh. Bermakna. Itu ya. Menyala, hidup gitu ya di sana. Jadi kayak kamu itu tuh nggak mau melepaskan kesempatan kalian di saat ini ya untuk bersenang-senang, untuk bergembira. Kamu nggak mau melepaskan kesempatan itu. Gitu loh. Ya. Dan ya mungkin untuk beberapa bisa aja nih orang akan menduga kalau kamunya sedang tergila-gila ya sama si pasanganmu. Ya karena kamu semangat aja, ya karena kamu antusias aja gitu ya. Jadi bisa-bisa kalau orang-orang misalnya teman-temanmu gitu ya, boleh-boleh tuh akan bilang, ih Cancer lagi bucin ya gitu ya. Si Cancer lagi bucin gitu-gitu ya. Wah, si Cancer lagi tergila-gila tuh sama pacarnya atau sama istrinya atau sama suaminya gitu ya. Jadi ya apa? Ya memang karena kamu sedang merasa happy aja kan gitu ya menjalani hubungan kalian gitu. Jadi rasa happy-nya kamu ya mau kamu tumpahkan gitu ya, energi happy-nya kamu mau kamu tumpahkan dalam hubungan kamu sama si dia gitu loh di sana ya. Dan ya memang kalau dilihat-lihat di sini mari nampak-nampak kalau untuk serius ya menjalani hubungan sama si dia, maksudnya serius entah apapun statusnya saat sekarang ya. Oh, di situ tuh ada ya di kamunya. Ada banget di sana. Ada banget. Dan jangan-jangan di sini sebenarnya kalian ada isunya ya. Ada sedikit isu di sini. Misalnya entah karena ada di situ tuh beberapa pasangannya kamu ini tuh kamu ketahui kayak orang yang ini ya, entah orang yang sempat kamu bikin sedih gitu ya, atau jangan-jangan dia bisa aja vice versa, energinya bukan dia yang kamu bikin sedih tapi dia yang bikin kamu sedih gitu ya. Nah, tapi apapun isu yang hadir dalam relationship kalian itu tuh membuat kamu ingin memperbaiki ya atau melampaui isu itu gitu. Jadi misalnya gini, kalau kamu yang membuat dia sedih, kamu yang kayak untuk saat ini aku nggak boleh lagi bikin dia sedih gitu ya. Jadi kamu seperti yang sedang berupaya untuk menebus, katakan di sana ya, menebus sikapnya kamu yang bisa aja bikin dia sedih tadi, atau ucapannya kamu yang mungkin menyinggung dia gitu ya. Jadi ibaratnya ada rasa bersalah gitu ya, ada rasa bersalah di kamu gitu ya. Nah, jadi berangkat pula dari rasa bersalah ini, itulah yang kamu cukup aktif ya, cukup proaktif melakukan ini, melakukan itu, membuat dia kembali bahagia, membuat dia kembali memaafkan kamu, seperti itu ya. Atau ya bisa aja ternyata si pasangannya kamu yang duluan men-trigger gitu ya.
si pasanganmu yang duluan men-trigger kamu supaya kamunya terbebas dari rasa sedihnya kamu sebab karena sesuatu yang dia lakukan gitu ya. Nah, sedikit aja upaya triggernya dia, itu tuh langsung bikin kamu jadi bahagia lagi gitu ya. Namanya orang yang tadinya sedih, kemudian dia buat bahagia, wah kan gitu ya. Bersemangat gitu ya, menyala lagi terasa hidup itu gitu ya. Datang lagi di situ tuh energinya besar lagi gitu ya. Makanya untuk di saat sekarang kalau mari lihat hubungan kalian ini tuh ya cukup asik ya, cukup menyenangkan ya, cukup baik perjalanannya di sana ya. Nah, dan mungkin ini satu lagi ya ceritanya isu dalam hubungan kalian tentang ini, tentang komitmen, status komitmen gitu ya. Itu jadi gambaran si pasangannya kamu ini kalau mari lihat. Nah, jika saat sekarang hubungan kalian masih di level pacaran, nampaknya si pasangannya kamu ini tuh dia merasa sudah cukup ya masa pacarannya kalian. Maunya dia ini tuh sudahlah bisa kalian berdua memikirkan, mengusahakan supaya relationship ini berganti status menjadi pernikahan. Bukan lagi kamu pacarnya dia, dia pacarnya kamu, tapi kamu adalah suaminya atau istrinya, dia adalah suamimu atau istrimu, gitu loh. Ya. Karena mungkin seseorang ini tuh merasa bahwa dengan usianya dia sekarang atau dengan usia kalian berdua sekarang sudah cocok lah itu ya. Kalau ini tuh bukan lagi sebatas pacaran-pacaran cengengesan gitu ya. Mungkin dia menganggap sudah pacaran-pacaran itu tuh hanya untuk anak-anak muda. Untuk di usia kalian sudah harusnya berasmara itu tuh di level rumah tangga, udah lebih serius lah, udah lebih dewasa gitu ya. Nah di sana, apalagi untuk beberapa kan durasi waktunya kalian bersama ini nggak bisa lagi dikatakan seumur jagung ya. Udah pacarannya sekian tahun gitu ya. Terus mau sampai kapan lagi? Mau seberapa lama lagi pernikahan? Lanjut ke pernikahan gitu ya. Mau berapa lama lagi? Ceritanya cengengesan pacaran-pacaran aja. Nah, seperti itu. Atau dia bisa aja juga sudah ditodong nih sama keluarganya. Apabila merit misalnya ya, kapan merit sama Cancer? Kan mumet juga dia gitu ya. Mumet juga dia. Jadi akhirnya di situ tuh ada punya kebutuhan status yang lebih tinggi lagi dalam hubungan ini sama kamu. Gitu ya. Kamunya seperti kata Mari tadi, bukannya kamunya itu tuh nggak mau membuka peluang, melihat ada probabilitas pernikahan di masa depan dengan dia. Cuman kayak kata Mari tadi, kamunya tidak punya niatan untuk terburu-buru ke arah sana. Itu ya, mungkin kamu kayak masih ingin sedikit kebebasan, hidupnya tidak terlalu mumet, menanggung beban tanggung jawab sebagai suami atau sebagai istri gitu ya. Dan mungkin kalau menurutmu ya walaupun hubungan kalian sudah sekian lama, masih wajar jika ini tuh dilanjutkan untuk sementara waktu tetap di level pacaran saja. Nah, seperti itu. Pastilah kamu punya alasan kenapa kamunya itu tuh belum mau berstatus. Nah, memang untuk beberapa bisa-bisa hubungan kamu dengan si pasanganmu ini tuh ceritanya TTM-an gitu ya kan. Dan kamu cukup puas dengan cerita TTM-an ini, tapi tidak dengan pasanganmu. Pasanganmu dia tidak cocok dengan pola TTM-an tadi. Kalau kamu bisa aja memang Cancer di sini ya, energi Cancer yang Mari tarik. Ini tuh kamu udah agak-agak cenderung tanda kutip modern gitu ya. Nggak tahu lah, zaman sekarang itu tuh kan kayak kemodernan relationship itu Mari lihat teman tapi mesra ya. Semacam ingin bersama tapi masih mau kebebasan. Itu tuh ya konsep TTM-annya, bersama. Tapi juga takut akan
keterikatan ya. Nampaknya di situ ya, ada isu takut pada komitmen ya, ada takut pada keterikatan. Sehingga kalau dipikir dengan melabelin status, maka tidak lagi boleh menikmati kehidupan pribadi sesuka hati. Nah, itu ya. Nah, sementara kamu yang masih mau kayak gitu, si pasanganmu ini tuh mari lihat, dia udah nggak mau ya. Maunya dia itu oke deh, kalian ini tuh TTM-an awalnya, tapi kemudian jelas gitu loh. Jangan selamanya status itu tuh TTM-an. Jadi dia seperti punya keresahan tentang label status tadi. Ada ketidakpastian di sana. Ya. Menjalani hubungan dalam ketidakpastian ini tuh cukup berat bagi si pasanganmu ini. Di situ loh. Dan yang ianya si pasanganmu ini tuh dia sudah punya ketergantungan betul ini ya sama kamu, mari nampak. Ya. Udah punya ketergantungan mental dan emosional sama kamu. Lahir batin, katakan begitu. Jadi untuk di saat ini ada kemelekatan. Ada kemelekatan si pasanganmu ini tuh ke kamu. Sehingga mungkin kemelekatannya dia itulah yang kayaknya membuat dia menuntut ya status yang jelas dengan kamu. Supaya kemelekatannya dia ini tuh mendapatkan jaminan rasa aman. Gitu. Di sana ya. Nah, dan rasa-rasanya kamu mungkin pun sedang berupaya ya berjuang untuk kayak meyakinkan pasanganmu ini yang TTM-an ini. Udahlah, TTM-an aja kan udah bikin happy kan, udah bikin bahagia kan. Ya udah gini aja dulu, gitu loh ya. Walaupun mungkin nggak kamu omongin ya, tapi kamu kayak langsung take action dengan tindakan begini begitu gitu ya. Untuk berupaya membuat pasanganmu merasa cukup gitu ya, statusnya hubungan kalian ini tuh status kabur, status nggak jelas kan gitu ya. Kamu kayak sedang berupaya ngajak dia, udah deh cukup nikmati aja lah, hari-hari bersamanya kita gitu ya. Apa itu status-status, nggak ada urusannya status-status, nggak penting-penting status-status. Yang penting itu tuh bagaimana caranya aku memperlakukan kamu, bagaimana sensasinya kamu berbahagia ketika bersama dengan aku gitu ya, kalau untuk urusan TTM-an. Nah, kalau ini untuk urusan rumah tangga, mari lihat hampir-hampir sama ya isunya gitu. Jadi dalam rumah tangga ini tentu ya si pasanganmu ingin banget lah biar kokoh rumah tangganya kalian gitu ya. Namun kamu di situ tuh boleh-boleh memang kurang dianggap oleh pasanganmu, kurang bisa mengisi hidupnya dia dengan memberikan rasa aman. Ini isunya rasa amannya ini. Ya, si pasanganmu ini, entah apapun statusnya, baik itu pacaran, baik itu tuh TTM, baik itu tuh pernikahan, nggak aman. Gitu loh. Sebab kayak kamu ini tuh orang yang dianggap oleh pasanganmu, orang yang bisa tiba-tibanya lompat, tiba-tibanya ngilang, tiba-tibanya kayak nggak pedulian gitu loh. Ya, kamu bisa aja tiba-tiba punya manuver gitu loh, menghancurkan relationship-nya kalian gitu ya. Mungkin di sini tuh karena kamu energinya memang terlalu asik ya, kelihatan kamu kayak terlalu asik gitu. Bisa-bisa kamu terlena pada kesenangan, sebatas kesenangan, sebatas kegembiraan gitu ya, sehingga meresikokan hubungan dengan dia. Kamu ini tuh bisa kayak dianggap pasanganmu, wah ini bisa aja nih gampang selingkuh misalnya ya, misalnya atau kamu yang kayak dianggap ya tadi, tiba-tibanya kamu bisa hilang dari hidupnya dia gitu loh.
Kamu bisa aja berubah pikiran, gitu ya. Yang tadinya kamu sudah statusnya istrinya dia, suaminya dia, berubah pikiran, ya. Menghilangkan statusmu sebagai suaminya dia atau sebagai istrinya dia dengan cara kamu terkoneksi lagi sama pria lain atau sama wanita lain, gitu. Di sana ya. Jadi ini tuh banyak was-wasnya ini si pasangan kamu ini. Banyak was-was. Kayak kamu itu tuh seperti bola bekel gitu loh di matanya si pasangan kamu. Seperti bola bekel yang kayak nggak terprediksi mau melakukan apa. Gitu ya. Kalaupun terprediksi, ya tadi paling-paling itu tuh hanya akan dinilai oleh pasanganmu, hanya akan membuat kamu senang, membuat kamu gembira, membuat kamu bahagia, tetapi energi untuk dirinya sebagai pasanganmu justru sebaliknya. Gitu loh. Kesenanganmu bisa membuat rasa gelisah untuk dia. Kegembiraanmu bisa memberikan rasa ketakutan bagi dia. Kebahagiaanmu bisa memberikan rasa penderitaan bagi dia. Oh, gitu. Gitu pasanganmu ini saat sekarang. Itu ya. Ini tuh si pasanganmu lagi-lagi ya sebenarnya sudah kayak menjadikan kamu itu tuh seperti sumber hidupnya. Ya walaupun dia tidak, ini tuh sumber hidup tanda petik ya. Bukan artinya kamu sudah dianggap selevel dengan Tuhan Allahnya dia, bukan. Maksudnya secara manusia ya, secara sisi kemanusiaannya gitu loh. Ya, jadi tindakannya kamu itu tuh sangat mampu memberikan dampak pada si pasanganmu ini. Jadi misalnya kamu ngasih gula-gula sama dia, itu bisa bikin dia senang. Kemudian gula-gula yang manis ya, nah langsung bisa bikin dia senang. Tapi ketika kamu tidak memberikan gula-gula itu ke dia, bisa secara otomatis membuat dirinya langsung merasa sedih, galau gitu ya di sana. Kamu nelfon dia, wah happy dia. Ketika kamu gak nelfon dia, langsung itu tuh bikin dia ngerasa cemas, gelisah, berharap besar. Kamunya segera nelfon dia, chatting dia, ya pokoknya berkomunikasilah dengan dia gitu. Ada kamu dia tenang. Ya, berinteraksi dengan kamu dia tenang. Tapi giliran kamu misalnya lagi sibuk dengan aktivitas hidupmu, itu bikin dia resah banget ya. Bikin dia gelisah banget. Gitu. Begitulah artimu atau begitulah dampak kehadiranmu dalam hidup si pasanganmu ini, Cancer. Nah, seperti itu. Kalau mari lihat, kamu bisa kayak di saat sekarang hidupmu ya, kebahagiaanmu ada di angka 80%. Gitu. Sementara si pasanganmu, dia bisa tetap berbahagia, tapi masih di angka 45%. Seperti itu. Dan kadang-kadang pasanganmu ini tuh, ini, kayak ingin gitu ya, bagaimana kebahagiaan yang kamu miliki di angka 80% tadi, itu tuh bisa dia nikmati juga sedemikian banyaknya gitu. Dan dia berharap kamu melakukan itu, berbagi 80% itu ke dia. Kira-kira di situ. Jadi ibaratnya kayak kamu jangan senang-senang sendiri, kamu jangan happy-happy sendiri, tapi ya kamu melakukan itu pula atau ngajak dia, gitu ya, ngajak dia menikmati itu. Gitu loh. Kamu ajak dia. Itu ya, atau kamu berikan jaminan kepada dia bahwa kebahagiaan yang bisa kamu berikan ke dia atau mau kamu berikan ke dia
itu tuh akan kamu lakukan atau akan kamu berikan dalam jangka waktu yang panjang sekali. Gitu ya. Dan akan bertambah kadarnya dengan semakin panjangnya waktu yang kalian jalani bersama-sama. Seperti itu. Dianya ini tuh nggak bilang kamu jahat ya, Cancer. Dia nggak bilang kamu kurang sebagai pasangan, enggak. Justru malah seseorang ini yang menjadi pasanganmu sekarang, itu tuh udah kayak ngerasa mantap banget gitu loh. Bahwa kamu adalah pasangan seumur hidupnya dia. Bahkan ketika ini hanya di level TTM-an. Ya, bahkan jika ini masih di level TTM-an, tapi seseorang ini tuh udah kayak mikir gitu ya. Udah kayak merasa bahwa kalau menjadi suami istri kalian, menghabiskan waktu, menghabiskan hidup bersama kalian, ya, maka itu sudah satu pilihan yang tepat gitu loh. Udah jadi satu pilihan yang tepat di situ ya. Dia yakin dia akan bahagia denganmu gitu loh. Tapi dia bisa-bisa tidak yakin 100% kalau kamu akan bisa berbahagia dengan dia gitu ya. Kamu bisa aja yang kayak dengan mudahnya ya menggantikan dia dengan kehadiran orang lain gitu loh. Di sana. Jadi kayak takut-takut ini si pasangannya kamu ini. Kalau kamu yang dia anggap sebagai salah satu orang yang paling mampu untuk membahagiakan dia, tiba-tiba manuver, berubah pikiran. Ya, kemudian pergi jauh meninggalkan dirinya. Jadi kayak orang-orang insecure ya. Pasanganmu ini mari nampak ya. Dia sebagai kekasihmu, sebagai pasangan TTM-anmu, sebagai suamimu apa sebagai istrimu, agak-agak ada ini tuh insecure-nya. Ya, insecure, tidak yakin dia. Hanya seperti kayak dia aja yang berharap besar ke kamu, tapi belum tentu kalau kamunya juga punya pengharapan yang sama ke dirinya. Gitu ya. Oke, baik Cancer. Sekarang mari tarik ini koin-koin untuk nyari tahu apakah memang bacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisial kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak udah pasti hanya akan tunjukin zodiaknya dia aja ya. Mari awali dari inisial M, manja, N ada nama, H ada hari, R ada raya, O orang, kemudian J ada juara, D ada dalam ya. Oke, masuk kita ke zodiak. Ada di sini energi dari Aries. Oh ya, ini Aries, kemudian Libra, kemudian energi Aquarius, Pisces, energi dari Scorpio, energi Taurus, Pisces, Capricorn. Di sini energi Virgo dan ditutup oleh energi dari Leo ya. Oke lah, baik. Itu aja dulu ya Cancer yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.